Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Raden Dewi Sartika. Di sini kami akan membahas tentang globalisasi ekonomi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Marispani Putri Lestiana. Saya akan menjelaskan apa itu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan dunia kegiatan dan keterkaitan perekonomian. Perekonomian antar negara semakin berkaitan erat peristiwa ekonomi di sebuah negara dengan baik, cepat, dan mudah merambah ke negara-negara lain. Selain itu, globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan dalam bentuk pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa adanya rintangan. Menurut Tan Sri Aben, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Pertama yaitu globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi rendah. Kedua yaitu kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Ketiga yaitu globalisasi pembiaya. Perusahaan global mempunyai aset untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, atau baik dalam bentuk portofolio yang disebut dengan langsung di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak suatu sambungan telepon dan PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan. Keempat yaitu globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasanya diperoleh dari negara berkembang. Kelima yaitu globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena majunya teknologi. Keenam yaitu globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyelenggaraan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Selanjutnya, pemateri kedua akan dijelaskan oleh Indika Fauzul Maulidah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi politik dan pinjaman luar negeri. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-21 ini, yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluruh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Selanjutnya, pemateri ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, Eni Mulyatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau sering disebut PNM adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan multinasional ini biasanya sangat besar. Perusahaan ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka. Dengan begitu juga, pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah tersebut.
Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah, atau infrastruktur yang lebih baik dan standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Baik, selanjutnya pemateri keempat akan dijelaskan oleh Anissa. Mengenai anti-globalisasi. Anti-globalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Anti-globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Namun, orang-orang yang dicap anti-globalisasi sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai gerakan keadilan global, gerakan dari semua gerakan atau sejumlah istilah lainnya. Selanjutnya, pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Aryati. Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif globalisasi terhadap perekonomian Indonesia antara lain: 1. Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor. Dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Yang kedua, semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila investasinya bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia, maka akan membuka lapangan kerja. Yang ketiga, semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Yang keempat, semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata, sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Selain itu, ada juga dampak negatifnya, yaitu 1. Kemungkinan hilangnya produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Yang ketiga, ancaman dari sektor keuangan Indonesia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Yang terakhir, ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional sumber daya manusianya. Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit jadi semakin sempit. Sekian penjelasan dari kelompok Raden Dewi Sartika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.